Nanti bersamaan aja waktu buat pintu tol sama buat PLTA sama pengolahan air bersih. Itu nanti ku angkat kok, ku pompa. Jadi nanti kita bikin bikin semacam safety tank gitu. Semacam safety tank. Nah, dari safety tank itu nanti kan pertama ya, air sebelum diolah ke pengolahan air bersih itu jernih karena mengendap kan di safety tank tadi itu. Aku rasa sekitar itu loh, sekitar ada aku lihat tebing itu yang dulunya itu lokasi tempatnya Paris kerja itu kan gunungnya tinggi itu, sekitar daerah Batu Dinding. Soalnya nanti kan air bendungan ini ku pompa, ya kan, ku naikkan di atas safety tank. Nah, habis itu airnya ku keluarkan, ku salurkan ke turbin PLTA. Yang sekarang aku cari itu generator yang berapa yang paling besar dan bisa dibeli gitu. Itu yang sekarang sedang aku cari. Soalnya targetku itu PLTA kita itu nanti kita jual sampai ke Malaysia Utara, sampai ke Brunei. Otomatis kan perlu megawatt yang besar. Nanti aku carilah generator apa kira-kira kan. Apakah ada gitu generator yang paling terbesar. Soalnya airnya nanti kan ku angkat, ku naikkan ke ketinggian tertentu gitu kan. Jadi jauh di atas permukaan bendungan. Saya itu kan baru ku keluarkan untuk menggerakkan turbin. Ya otomatis kan debit airnya kan menentukan tekanan aliran air yang ke turbin. Udah tinggi, debit airnya besar, maka gerakan turbin akan menghasilkan megawatt yang besar. Itu setelah aku pikir-pikir kan, kalau di Sengkotek di CKB paling ya sebesar aliran Sungai Mahakam atau debit bendungan, ya kan? Nah, kalau kita angkat ke permukaan atau safety tank yang kita bikin, otomatis akan lebih besar megawatt yang dihasilkan. Problemnya itu apakah nanti bendungan itu nggak meluber ke jalan tol yang kita bikin. Itu problemnya. Maka fungsi kontrol ini penting. Yang secara kontinuitas kan untuk gerakan turbin PLTA. Artinya pengurangan limpahan air bendungan itu di PLTA sama di pengolahan air bersih. Nah, untuk pengolahan air bersihnya itu kita ambil dari safety tank tadi itu yang kita bikin. Kan nanti bisa uh, aku rasa perlu cocoran beton karena pasti besar dia. Ya sebesar debit air yang kita perlukan untuk keperluan megawatt yang besar tadi itu. Oke ya, mengenai debit air mungkin
eh, itu juga menentukan sih sebenarnya. Kira-kira gimana ya kan? Berapa kira-kira yang kalau kita ambil sampel ya. Kalau di Sengkotek CKB itu eh, berapa powernya ya kan? Sedangkan kalau kita angkat air itu di septic tank, perlu berapa luasan septic tank yang lebih besar daripada di Sengkotek CKB. Perbedaan antara ketinggian, jumlah debit air, dan power megawatt yang dihasilkan. Parameter satuannya begitu, satuan ukurnya. Kalau mengenai power, biasanya power dan massa itu kan biasanya M1 V1 sama dengan M2 V2. Itu sudah hukum normalnya, hukum keseimbangan energi kan. Aku basicnya itu biasanya kalau ngukur membandingkan dua power gitu kan. Biasanya aku pakai hukum itu. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Maka akan ketemu berapa besar yang kita perlukan untuk membuat septic tank yang menghasilkan megawatt yang lebih besar dibanding dengan misalnya di CKB Sengkotek misalnya gitu. Kan ketinggian air itu kan menentukan tekanan. Makin tinggi permukaan airnya, makin tinggi volume airnya, maka akan semakin besar tekanannya menekan turbin PLTA. Ya otomatis turbinnya, akses turbinnya ditaruh di bawah. Kalau air di septic tank biar meluber enggak problem. Makanya kalau arus itu sama dengan pompa, nanti arus Sungai Mahakam sama dengan pompa. Tinggal volume bendungan Sungai Mahakam. Kalau kita sudah dapat M1 V1 sama dengan M2 V2-nya, maka kita bisa menentukan berapa kapasitas atau volume yang kita bikin untuk safety tanknya. Aku pikir megawatt yang dihasilkan dengan cara ini akan lebih besar dibanding kalau kita bikin langsung dari bendungan Sungai Mahakam. Yang rencana awalnya kan di belakangnya CKB, di Sengkotek di belakangnya CKB. Lebih baik kita kontrol semuanya di Kabupaten Lojanan, PLTA-nya, baru kita jual nanti. Targetku sampai ke Sarawak, Kucing, Sabah, Brunei. Mereka biayanya pasti besar. Solar misalnya ya kan, kalau mereka pakai solar. Bener kok kalau misalnya ya air yang untuk ke turbin itu dipompa lagi ya kan, udah dari septic tank kan, habis itu air yang mau kita tujukan ke turbin kan kita pompa lagi. Jadi kayak motorku gitu, udah full speed ya kan, full gear speed, full speed, didorong lagi sama gerobak
motorku kayak begitu, kayak nggak ada giginya jadinya. Nantilah waktu kita buat pengolahan air bersih dan pembangkit listrik tenaga air, nanti kita diskusikan problem-problem dan kemungkinan-kemungkinannya untuk yang terbaik sesuai dengan target kita. Jadi di sekitar RBS itu, di situ nanti itu pintu tol, habis itu pengolahan, udah tinggi loh itu, kan di bawahnya simpangan yang nantinya kita bikin pintu tol itu kan di bawahnya itu bendungan, air bendungan. Maka dari situ kita pompa, kita naikkan ke RBS misalnya kan, udah ketinggiannya udah lumayan itu. Apalagi kalau kita bikin safety tank lagi kan, dari situ kita bikin beton, terus berapa luasan volume air yang kita butuhkan kan untuk kita salurkan ke turbin PLTA. Aku rasa lebih efektif lagi. Atau dari situ dipompa lagi ke tempat yang lebih tinggi, cuman agak jauh, di sekitar ini loh, di sekitar Batu Dinding atau di belakangnya RBS itu. Di belakang RBS kan jalan Holing ABK kan, nah di seberangnya itu aku lihat lebih tinggi lagi tuh daripada RBS. Biar di atas gunung kita bikin safety tanknya untuk menggerakkan turbin PLTA. Karena targetku itu listrik yang dihasilkan nanti bisa aku jual sampai ke Brunei, sampai ke Sarawak, Kucing, ke Sabah. Kalau ke Kalimantan kan aku jual ke PLTN itu udah pasti. Kayak nantinya padi kan saluran utamanya kan ke Bulog penjualannya. Tapi nanti bagian marketing dari perusahaan Lumbung Pangan Kabupaten Lojanan kan menspreading, mendiversifikasi pasar gitu. Jadi nggak cuma Bulog, tapi bisa distributor Kaltim misalnya, Kalsel, sampai Indonesia. Kita buka pasar sendiri nantinya. Di samping pasar utama Bulog untuk perusahaan lumbung pangan nantinya.